Kembali dalam special report pernikahan Gibran Selvi dari Solo, Jawa Tengah bersama saya Yohana Margareta pemirsa, dan puncak acara perhelatan atau hajatan putra sulung Presiden Joko Widodo kali ini sudah mulai berlangsung, dan tadi kita sudah saksikan bersama-sama akad nikah dan juga upacara panggih yang memang sudah dilaksanakan, dan saat ini di luar gedung Geraha Sabaya menjadi lokasi utama puncak perhelatan tersebut dipadati oleh para tamu undangan yang sudah mulai hadir, baik dari berbagai macam kalangan dari kota Solo maupun juga dari berbagai macam daerah lainnya. Dan di dalam gedung sendiri saat ini juga sudah berlangsung tradisi ataupun prosesi-prosesi adat, di mana pihak keluarga kedua mempelai sedang menerima para tamu undangan setelah tadi dilangsungkan prosesi panggih. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di dalam, kita langsung saja bergabung dengan rekan saya Putri Ayu Ningtyas yang sudah berada di dalam sana. Silakan Putri, bagaimana suasana di sana saat ini? Ya pemirsa, saat ini di Gedung Geraha Sababwana di dalam sedang berlangsung prosesi panggih, tapi saya bisa memberikan gambaran apa yang terjadi di luar. Saat ini ribuan tamu memang sudah mulai datang. Jadi awal di pagi tadi ada tamu akad nikah yang khusus untuk keluarga. Sementara saat ini tamu undangan gelombang pertama sudah tiba juga. Jadi gelombang pertama pukul 10 hingga pukul 11 sudah tiba. Jumlahnya diperkirakan mencapai 1.000 orang. Ya, dan yang saat ini sedang berlangsung di dalam ruangan prosesi panggih, kemudian balangan gantal, tadi juga ada prosesi ngidak tigan atau menginjak telur, sinduran sudah, kacar kucur juga sudah, dahar kembul juga timbangan sudah dilakukan. Makna dari seluruh prosesi ini adalah untuk memberikan doa restu, memberikan berkat kepada kedua mempelai. Ya, kita simak sekarang keluarga Presiden Joko Widodo kembali masuk ke ruangan akad nikah tadi, karena memang prosesi panggih hanya boleh diikuti oleh keluarga atau orang tua mempelai perempuan. Sementara orang tua mempelai laki-laki menunggu di tempat lain. Ya, kembali saya sampaikan apa yang terjadi di luar. Tamu sudah mulai berdatangan, ada 5 gelombang. Undangan resepsi hari ini adalah gelombang pertama sudah tiba. Saat ini juga dijaga oleh pasukan Pas Pampres untuk bergiliran masuk ke dalam untuk bisa menyalami pengantin dan keluarga. Ingkang badhe dipun pratitisaken dening juru paes pengantin pun ingkang kasuwun lolos subuh Bapak Haryanto. Ya, saat ini yang akan dilakukan adalah prosesi sungkeman, ngabekten istilahnya dalam bahasa Jawa. Pengantin meminta restu kepada kedua orang tua. Dimulai dari orang tua pengantin putri, yakni Bapak Didit Prasetyo, Didit Supriyadi dan Ibu Sri Partini. Lamun
yen celak tansah mulat sito asik kita lihat Gibran sedang sungkem kepada ibu mertuanya, Ibu Sri Partini, Ibunda Selvi Ananda. Dan sekarang berikutnya adalah giliran sungkeman kedua pengantin dengan keluarga pengantin pria, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Ora kena pepisan tresno asih akarya renaning kalih manggiyo bakyo mulya. Parmanto pilih Bobo Didit Supriyati sekalian Ibu Sri Partini menika kagungan kersa ingkang pungkasan. Kagungan putra putri kalih pun Pita Andini kagarwa. Prosesi sungkeman sudah selesai. Kagungan putra Sunda menika anak ayu Savia Asri Purwo. Putra kami pengantin putri Rorayu Selvi Ananda ikan sampun ugi kelampahan kadhawuh kalian Mbak. Ya, prosesi sungkeman sudah selesai, masih ada beberapa prosesi ada Jawa lagi yang akan dilakukan, tapi tidak akan banyak, tidak akan lama. Kemudian berikutnya kedua mempelai dan keluarga akan langsung menuju ke pelaminan besar untuk menerima ucapan selamat dari para tamu. Dan dari tempat saya berdiri sekarang saya sudah melihat banyak tamu sudah mengantri mengular hingga ke gerbang masuk Geraha Sabah. Saya berikan gambarannya kepada Anda bisa lihat sekarang. Dan gelombang tamu untuk bisa memberikan salam atau untuk bisa bersalaman dengan keluarga pengantin dan juga kedua mempelai dibagi-bagi, karena jika tidak tentunya akan membludak di dalam gedung. Ya, demikian sedikit gambaran yang sedang terjadi di gedung Geraha Sabah. Sekarang kita lihat seperti apa perkembangan di luar. Kita bergabung dengan Yohana Margareta. Yohana. Ya Putri, saat ini para tamu undangan masih terus berdatangan di lokasi jalur tamu undangan VIP yang ada di belakang saya. Dan yang menarik dalam kehadiran
para tamu undangan ini adalah mereka hanya cukup menunjukkan kartu undangan dan juga kartu souvenir, dan memang seperti yang memang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam beberapa pernyataan persnya bahwa pihak keluarga tidak menerima sumbangan apapun dalam agenda pernikahan Gibran dan juga Selvi. Kami juga tadi tidak melihat sama sekali adanya tamu undangan yang memberikan amplop ataupun juga membawa hadiah ataupun kado dalam pernikahan Gibran dan Selvi yang digelar pada hari ini. Dan kita akan menanyakan lagi kepada Bung Pri GS kali ini selaku budayawan. Presiden menyatakan tidak ingin menerima hadiah karena tidak ingin nanti ada pro atau kepentingan di situ, dan juga masyarakat juga yang hadir kali ini juga tidak memberikan sumbangan sesuai dengan arahan tersebut. Apakah sebenarnya ini secara budaya dari pernikahan adat di daerah khususnya Jawa ini menjadi hal yang normal begitu, karena biasanya masyarakat jika ingin bertamu membawakan hadiah sebagai tanda kebahagiaan turut bersukacita ada hal yang wajar begitu. Di dalam tradisi Jawa, Jawa melihat ini sangat tinggi sehingga betapapun terbatas seseorang itu kalau tetangganya punya hajat, mereka bisa menyumbang apapun dari tenaga, pikiran sampai uang. Jadi pilihan Pak Jokowi ini tentu pilihan yang pos Jawa. Kita mengerti tentu semangatnya agar tamu-tamu tidak repot, agar juga tidak menimbulkan sebuah tafsir-tafsir yang kurang perlu. Dan saya kira filosofi dari semua itu adalah memuliakan tamu yo. Jadi tamu itu di dalam ritus semacam ini pasti yang diharapkan adalah doanya, jadi bukan sumbangannya. Maka ditilik dari gagasan itu, saya mengerti pilihan-pilihan moral ini. Jadi ini pilihan moral, bukan sekedar pilihan ritual. Memuliakan tamu itu saya kira sebuah amanat yang sangat tinggi di dalam kebudayaan apapun. Jadi memang juga ada sisi melayani tamu juga ya, dengan sukarela tanpa mengharapkan adanya imbalan dalam sebuah prosesi atau hajatan. Nah, tadi beberapa waktu yang lalu juga sedang berlangsung upacara tradisi sungkeman. Nah, sejauh mana sungkeman itu bermakna dalam sebuah hajatan pernikahan, karena di setiap sesi baik itu midodareni maupun juga tembungan dan juga siraman ada tradisi sungkeman. Sungkeman ini gambaran sebuah kerendahan hati, sesuatu di hadapan sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain yang layak disungkemi itu selalu memiliki makna-makna superioritas. Superioritas itu semuanya lengkap tersedia di dalam posisi keorangtuaan. Jadi keorangtuaan itu ada yang tua karena dituakan, ada tua yang karena melahirkan, ada yang tua karena keilmuan. Nah, tentu di dalam konteks ini semoga semuanya terangkum kepada pihak-pihak yang disungkemi itu. Ya tuanya, ya melahirkannya, ya keilmuannya. Jadi saya kira superioritas itu sangat penting diamini. Dan yang superior itu malangnya tidak berhadapan dengan apa yang disebut inferior. Jadi inferioritas di sini kurang tepat, saya kira karena ia lebih mewakili ketawaduan, kerendah hatian. Jadi ini adalah peragaan si rendah hati dengan orang yang lebih segala-galanya, begitu. Dalam beberapa kesempatan juga Gibran maupun juga Presiden Jokowi selalu mengemukakan bahwa mempelai pria maupun wanita itu secara mandiri menyelenggarakan pesta pernikahan ini. Bahkan tadi saya sempat berbincang dengan Presiden Jokowi, sejauh mana intervensi atau campur tangan beliau. Beliau menyatakan tidak ada sama sekali. Apakah memang sebenarnya kapasitas orang tua dalam pernikahan anaknya itu memang ada batasan-batasan tertentu dalam setiap penyelenggaraan untuk kelancaran maupun juga sebagai bagian dari doa itu sendiri? Sebagai sebuah tertib, apalagi di Jawa, tentu kalau harus berketat-ketat, sangat ketat tradisi Jawa itu yang mengikat anak dan orang tua menyangkut pernikahan itu. Tetapi ketetatan itu makin ditawar dari hari ke hari. Saya kurang tahu detailnya bagaimana Gibran dan Selvi ini menawar keketatan itu di tingkat-tingkat yang dimungkinkan. Karena kalau melihat jumlah item misalnya aksesoris midodareni saja, aduh itu rumit sekali yo. Jadi penuh ini, penuh itu. Ini kehilangan satu item saja dianggap kurang sakralitasnya itu. Nah, bagi Gibran ini kan prototipe anak-anak muda aktual saat ini. Mungkin ia juga memiliki daya tawar kepada bapak ibunya agar tidak ketat-ketat amat loh, begitu ya. Jadi itulah tadi memang yang semangat yang ingin dilakukan. Tapi secara umum, lalu kemudian apa yang kemudian dapat masyarakat ambil sebenarnya dari seluruh rangkaian proses pernikahan dari Gibran Selvi selaku putra seorang presiden? Pasti tadi terlepas dari ada konsekuensi logis yang disampaikan Bung Pri.
Ya, citra kesederhanaan semoga masih tampak walaupun itu tentu relatif ya Yu ya. Semalam kita dengar kabar Pak Jokowi itu di tengah sekitar 2.000 relawannya, itu beliau yang mendatangi ribuan relawannya yang duduk bersalaman. Saya kira citra ini semoga memang gambaran karakter beliau, dan pesta ini di dalam konteks-konteks tertentu ya tidak ketat-ketat amat, walaupun memang harus disiplin karena ini presiden kan. Tidak ada yang sempurna juga dalam setiap perhelatan ya, begitu ya Bung? Iya, ada kelayakan-kelayakan logis. Ya, oke. Terima kasih Bung Pri telah menemani kami pada pagi hari ini, dan pemirsa, ini tadi ada sedikit saja gambaran terkait dengan makna-makna tradisi adat yang dilakukan Gibran dan Selvi, dan kami akan terus memantau dan juga menginformasikan bagaimana berlangsungnya resepsi dari pernikahan Gibran dan Selvi. Dan untuk sementara kita kembali dulu ke studio bersama Hariman dan Zakia. Baik, terima kasih Yohana atas informasinya tadi langsung dari Gedung Geraha Sabah di Solo. Kita akan nantikan terus informasi berikutnya terkait dengan resepsi pernikahan Gibran juga Selvi. Iya, kalau kita lihat memang semakin siang ini semakin banyak tamu undangan yang sudah hadir, ingin datang menyaksikan langsung dan juga bersalaman kepada kedua mempelai. Tentunya nanti kita juga akan hadirkan lagi banyak sekali pemirsa informasi langsung dari Solo, dan juga nanti kami juga akan hadirkan perbincangan di sini bersama saya dan juga Hariman bersama dengan Romo Muji Sutrisno selaku budayawan. Tetapi kita harus jeda dulu ya Hariman ya. Setelah ini kami akan kembali tetap bersama kami di Special Report Pernikahan Gibran Selvi.